even the best can be improved. Ya, segala sesuatu yang baik masih dapat dikembangkan kembali. Hai, selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Bersama saya Rifana Putri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak M. Husni Tamrin, SAP MKP, selaku Kaprodi Administrasi Publik. Terima kasih ya Bapak telah menyempatkan waktunya untuk datang di Orasi Public Podcast. Sebelumnya saya ingin tanya, bagaimana kabar Pak Husni? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Lalu kita langsung saja masuk pada pembicaraan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apakah benar Pak Husni ini lulusan administrasi publik UHT? Dan dengar-dengar Pak Husni juga pernah menjabat sebagai Presbem FISIP. Iya, terima kasih ya saya ucapkan kepada panitia penyelenggara acara podcast ini ya, pada Mbak Rifana selaku host ya, untuk mengundang kami pada acara podcast kali ini ya. Pertanyaan pertama langsung to the point berarti ya ini ya. Terima kasih Bapak. Memang saya adalah lulusan ya, atau alumni administrasi negara ya, pada tahun 2013. Nah kebetulan waktu itu saya adalah mahasiswa baru tahun 2009 ya, kemudian lulus. Tapi waktu itu namanya adalah administrasi negara, kalau sekarang publik ya. Jadi ada perubahan nomenklatur dari ilmu administrasi negara menjadi administrasi publik ya, seperti saat ini. Terus kemudian yang kedua ya, menjadi seorang presiden BEM FISIP waktu itu tahun 2012 memang betul gitu ya. Kami dipercaya oleh teman-teman waktu itu memang pegiat aktivis kemahasiswaan pada masanya gitu ya, dan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, yang baik internal universitas maupun eksternal gitu Pak Rifana. Ya. Sedikit menyinggung tentang Kaprodi ya kali ini, bagaimana sih Pak kesannya menjadi seorang Kaprodi di administrasi publik? Ya, kesannya sangat-sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, amanahnya sangat-sangat besar ya, tanggung jawabnya juga sangat-sangat besar gitu ya. Ini adalah sebuah amanah bagi saya. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2018 sepertinya, kalau saya tidak salah 2018 ya, saya diberikan amanah untuk menjadi Kaprodi. Nah ketika itu memang saya dan teman-teman ya, waktu itu saya sekretarisnya juga dengan Pak Wildan gitu ya, harus menghadapi reakreditasi ya program studi, karena memang reakreditasi program studi publik yang sebelumnya sudah A ya, mau tidak mau kita harus mempertahankan menjadi A. Artinya mempertahankan sesuatu itu sangat-sangat berat gitu ya, daripada mendapatkan gitu ya. Artinya memang itu adalah sebuah komitmen kami sebagai Kaprodi dan Sekprodi ya, Pak Windan gitu. Berarti kita tidak salah dong memilih administrasi publik, betul begitu Pak? Ya sangat-sangat tepat sekali gitu ya. Iya, karena sudah terakreditasi A teman-teman. Lalu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Apakah benar Pak, dulu awalnya administrasi publik ini menjadi nama, sebelum administrasi publik ini bernama administrasi negara? Betul ya, ya memang waktu saya masuk pun dulu Fakultas Ilmu Administrasi gitu ya, terus kemudian nomenklatur prodinya itu Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi waktu itu ilmu administrasi negara untuk yang sekarang publik ya, kemudian ilmu administrasi niaga yang sekarang bisnis itu. Jadi memang tahun 2009, terus kemudian kalau saya tidak salah itu tahun 2012
ya tahun 2012 itu ada perubahan nama dari ilmu administrasi negara menjadi administrasi publik seperti yang sekarang ini. Ya, seperti yang kita tahu nih, administrasi publik kan sudah mempunyai akreditasi A. Lalu bagaimana sih Pak prospek untuk pekerjaan kedepannya bagi mahasiswa yang memilih administrasi publik? Ya, baik ya. Memang administrasi publik di Hang Tuah ini yang sudah mendapatkan akreditasi A ataupun unggul, ya mahasiswa memiliki profil lulusan gitu ya, mau jadi apa nantinya. Nah, sesuai dari ketentuan asosiasi, jadi kita ada di asosiasi Indonesian Administration for Public Administration atau IAPA gitu ya, di secara nasional. Nah, lulusan administrasi publik itu nantinya yang pertama adalah menjadi seorang birokrat gitu ya. Birokrat itu adalah penyelenggara roda pemerintahan gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah analis kebijakan ya, jadi mahasiswa nantinya diharapkan mampu untuk menganalisis sebuah kebijakan ya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, bahkan sekarang ada pemerintah desa gitu ya. Jadi perkembangan pemerintah ini sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah pengelola kegiatan lapangan. Artinya apa? Mahasiswa kami itu kami didik ya, kami berikan pelatihan, kurikulum dan sebagainya agar ketika menjadi alumni dia dapat menjadi seperti halnya event kreator misalnya atau sociopreneur itu ya, yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Makanya dengan kegiatan organisasi yang teman-teman lakukan itu sangat menunjang untuk itu semua gitu ya. Ya, kebetulan saya sendiri kan sudah semester 4 nih Pak. Ya. Kan waktu gini itu saya juga masih memikirkan apa besok kerja seperti apa gitu. Bisa nggak sih Pak rekomenin saya kerja di mana gitu? Ya, gitu ya. Jadi memang itu adalah sebuah proses ya, orientasinya. Apakah belajar itu untuk mencari pekerjaan atau tidak ya, kita harus tahu dulu bahwa belajar itu intinya untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, nanti ketika kita bekerja dimanapun, ketika kalau sesuai ya profil lulusannya administrasi publik, Mbak Rifana nanti bisa bekerja di sektor publik, misalnya jadi ASN gitu ya, aparatur sipil negara ya, kami harapkan di situ. Terus kemudian bukan berarti kemudian Anda harus jadi ASN ya, tidak, itu kan sebuah pilihan. Mbak Rifana juga dapat menjadi sociopreneur misalnya ya, entrepreneur di bidang sosial ya, memberdayakan masyarakat gitu ya. Terus kemudian berwirausaha secara sosial, bikin event-event yang bisa mengelola kegiatan di lapangan, dan itu yang malah soft skill yang harus dimiliki oleh sekarang. Seperti hari sekarang Mbak Rifana berdiskusi dengan saya, ini sangat sulit sekali kalau misalnya tidak dibiasakan gitu ya, karena pendidikan itu adalah langsung aplikasi gitu ya, pembiasaan ya, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya di kelas saja sebenarnya. Nanti Mbak Rifana, saya semester 4 Pak, nanti mau jadi apa? Ya nanti idealnya sesuai dengan profil lulusan ya, jadi ASN atau birokrat tadi itu, ataupun analis kebijakan, bisa mengkritisi atau memberikan formula-formula kebijakan untuk pemerintah misalnya gitu. Baik. Terima kasih Pak atas rekomendasinya. Jadi saya nggak perlu berpikir panjang ya. Terus pertanyaannya terakhir nih teman-teman, apa sih Pak pesan buat mahasiswa administrasi publik ini? Ya, pesannya adalah terus belajar gitu ya. Even the best can be improved ya, segala sesuatu yang baik masih dapat dikembangkan kembali. Jadi jangan merasa bahwa akreditasi sudah A terus kemudian Anda tidak berbuat apa-apa untuk diri Anda. Sekarang zamannya sudah berbeda gitu ya. Dulu semuanya adalah terbatas hanya ijazah kertas saja, tapi ketika Anda mempunyai soft skill yang lebih dari itu, kenapa tidak berbuat lebih gitu ya. Seperti halnya anak artis publik, mereka nggak bisa komputer misalnya gitu kan, mereka nggak bisa editing video misalnya, mereka nggak bisa bikin startup misalnya, sekarang bisa semua gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita itu bisa menggali potensi untuk berprestasi gitu ya. Betul sekali teman-teman.
Saya akhiri ya orasi hari ini. Terima kasih buat Bapak Usni sama-sama. sudah memaparkan sedikit materi dan mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Jangan lupa tetap tonton di orasi selanjutnya. Assalamualaikum.